Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 28. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan bersama dengan King Mu'er sudah berada di bawah pohon yang besar berduaan. Dan kemudian tatapan mata dari King Mu'er menatap tajam ke arah Xiaoyan. Dia penasaran apa yang ingin dibicarakan oleh bocah ini. Kenapa juga harus bicara empat mata seperti saat ini? Xiaoyan tidak ingin membuang-buang waktu lagi yang kemudian dia berkata, "Nona Mu'er, apakah kau benar dari klan Iblis Darah?" King Mu'er kemudian mengatakan, "Iya, aku memang dari klan Iblis Darah. Kenapa? Cepat beritahu pada diriku, kau itu orang yang berasal dari cabang yang mana? Jika kau tidak mengatakannya, maka jangan salahkan apabila aku tidak bertindak sopan pada dirimu." Xiaoyan kemudian menimpali, "Dari cabang yang mana aku berasal itu tidak penting, karena aku datang ke tempat ini memang khusus untuk mencari dirimu." King Mu'er terlihat nampak bingung. "Apa? Kau datang khusus mencariku?" Xiaoyan menganggukkan kepalanya. "Benar. Untuk saat ini di manakah pemimpin dari klanmu? Tolong antarkan aku untuk bertemu dengan dirinya, karena aku memiliki urusan penting yang harus segera aku sampaikan kepada pemimpin klan Iblis Darah." King Mu'er menyipitkan matanya menatap curiga ke arah Xiaoyan. "Kau bisa katakan padaku saja, aku adalah adik perempuan dari pemimpin klan." Xiaoyan hanya bisa berkata, "Tidak, masalah ini sangatlah penting dan hanya bisa aku beritahukan kepada pemimpin dari klan Iblis Darah." King Mu'er merasa cukup kesal, namun dia menahan di dalam hatinya yang kemudian berkata, mungkinkah orang ini sudah ketahuan sebagai mata-mata, dan dia mencoba untuk mengelabuhi orang lain. King Mu'er kembali berbicara dengan Xiaoyan, "Kakakku bukan orang yang bisa ditemui oleh sembarang orang. Cepat katakan pada diriku, siapa kau sebenarnya? Jika tidak, maka aku tidak akan bertindak sopan pada dirimu." Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sementara King Mu'er pada saat ini terus memperhatikan gerak-gerik Xiaoyan. Dia mengatakan di dalam hatinya, trik apalagi yang akan dimiliki bocah di hadapannya ini. Xiaoyan kemudian berbicara, "Begini saja, jika kau tidak mengizinkanku bertemu dengan pemimpin dari klanmu, coba sampaikan kata-kataku. Bilang pada dirinya, sebutkan King Xuantian. Aku yakin pemimpin klan akan segera datang untuk bertemu dengan diriku secara pribadi." Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyan itu membuat King Mu'er menghentakkan kakinya. "Kau berani main-main denganku?" Xiaoyan hanya bisa menimpali, "Nona muda Mu'er, lihat saja, kekuatanku sangat lemah dan kita juga tersesat di dalam hutan ini. Kenapa juga aku harus mempermainkan dirimu? Dan kenapa kau juga tidak percaya dengan kata-kataku? Cukup sampaikan saja pada kakakmu, sebutkan nama King Xuantian. Dan pada saat itu, kakakmu pasti akan secara pribadi datang untuk bertemu dengan diriku. Jika tidak, maka pada saat itu kau bebas melakukan apapun pada diriku sesuka hatimu." King Mu'er menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah, namun jika aku menemukan niat jahat darimu, maka pada saat itu aku tidak akan segan-segan." Akhirnya Xiaoyan bersama dengan King Mu'er kembali berkumpul dengan yang lainnya. Kali ini Xiaoyan bersama dengan Xiaoqi langsung dibawa supaya beristirahat di dalam tenda. Keduanya pun mengambil posisi duduk bersila untuk memulihkan kekuatan di dalam tubuhnya. Malam hari pada akhirnya tiba. Kabut tebal yang berada di dalam hutan ini semakin mencengangkan. Tiba-tiba saja King Mu'er berkata pada semuanya, "Berhati-hatilah mendengarkan ucapan seperti itu." Orang-orang yang merupakan kelompok dari King Mu'er semuanya berdiri dan mengamati tempat sekeliling dengan waspada. Bayangan hitam raksasa ini telah terlihat di depan sana menyaksikan hal seperti itu. Mereka tahu bahwa bayangan itu adalah binatang iblis yang cukup kuat. Tidak lama kemudian, berbagai bayangan hitam yang lainnya juga telah muncul. Ternyata bayangan hitam raksasa adalah pemimpin dari bayangan-bayangan yang lainnya. Kelompok dari King Mu'er telah sekali lagi mendapatkan pengepungan dari binatang iblis. Tidak lama kemudian, bayangan hitam itu pun berubah menjadi makhluk mengerikan yang sangat besar. Dia adalah harimau putih yang memiliki
taring tajam dan kekuatan yang luar biasa di bintang 5 Dodi. Pria besar yang memegang pedang besar tiba-tiba saja berbicara. Itu sebenarnya merupakan binatang iblis awan kristal. Kelompok dari King Muar semua menjadi waspada dalam hal ini. Sementara King Muar sendiri dia berkata, ternyata informasi yang aku dapatkan memang tidak salah. King Xiong, bawa pasukanmu dan jaga perkemahan. Selain itu, jangan biarkan kedua orang itu lolos. Aku sendiri yang secara pribadi akan melawan binatang iblis awan kristal ini. King Xiong yang merupakan pria parubaya yang memegang kapak besar hanya bisa menjawab, baik nona muda. Dia pun berjaga perkemahan ini dengan cukup aman dan tidak akan pernah membiarkan Zhou Yan bersama dengan Xiao Qi meninggalkan perkemahan. Sementara King Mu'er sendiri sudah melesat ke depan, diikuti oleh pria berbadan besar dengan pedang besar serta anggota kelompok yang lainnya, karena mereka akan melawan binatang-binatang iblis itu. Harimau putih raksasa mengaum dengan suara yang keras. Hal itu sampai menyebabkan gendang telinga sakit, dan fluktuasi energi dari auman ini akan membuat orang merasa cukup pusing. King Mu'er menyipitkan matanya dan kemudian dia berkata, tidak kusangka bahwa sebenarnya harimau sialan ini bisa menggunakan serangan jiwa. Binatang iblis yang berada di bintang 5 Dodi memang sesuai reputasinya. Detik berikutnya King Mu'er mencentikkan jarinya. Riak energi yang tidak terlihat menyebar seketika dan kemudian menyebarkan kekuatan jiwa yang merupakan auman dari harimau putih tersebut. Merasa bahwa serangannya sudah berhasil dihancurkan, membuat harimau putih raksasa tidak terima. Dia pun melesat dengan sangat cepat menuju dari King Mu'er dan akan memberikan serangan menggunakan cakar tajamnya. King Mu'er ketika menghadapi hal seperti ini dia tidak takut sama sekali, malah melambaikan tangan yang kemudian cambuk berwarna merah muncul di telapak tangannya. King Mu'er juga memberikan perintah, semuanya maju. Akhirnya pertempuran yang cukup sengit pun terjadi antar kelompok King Mu'er melawan kelompok dari binatang iblis yang dipimpin harimau putih raksasa. King Mu'er sendiri secara pribadi melawan harimau putih itu, sementara anggota kelompok yang lainnya melawan makhluk-makhluk yang lebih lemah. Pertempuran di dalam tempat ini hanya disaksikan oleh Zhou Yan dan juga Xiao Qi. Tidak menyangka bahwa kelompok dari King Mu'er sangatlah kuat. Beberapa binatang iblis yang tidak mati, mereka berencana untuk kabur dari dalam tempat ini. Tapi Zhou Yan tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia secara diam-diam meninggalkan perkemahan dan membawa pedang berat guna api surgawi untuk mengejar binatang iblis yang sudah terluka dan juga kabur itu. Meskipun kekuatan dari binatang-binatang iblis ini sangatlah luar biasa, namun dengan luka yang sudah mereka terima, bukan hal yang sulit bagi Zhou Yan untuk bisa mengalahkan binatang-binatang iblis tersebut. Tanpa ragu lagi Zhou Yan melambaikan pedang berat di tangannya yang kemudian pum, kekuatan api menyebar menabrak tubuh dari binatang iblis itu yang membuat mereka langsung terjatuh. Zhou Yan langsung mendekati binatang ini yang sekarang sudah tewas. Lalu Zhou Yan pun mengambil kristal berwarna merah di dalam tubuh binatang iblis itu, kemudian diselimuti dengan kabut merah dan diubah menjadi energi yang masuk ke dalam tubuh dari Zhou Yan. Secara perlahan hal ini membuat kekuatan di dalam tubuh Zhou Yan juga sedikit meningkat. Di sisi lain King Mu'er masih dengan sengit melawan harimau putih raksasa, dan ini merupakan pertama kalinya seorang King Mu'er bertarung melawan binatang iblis yang telah mencapai bintang 5 Dodi. Berbagai aura ledakan muncul dari pertarungan keduanya. Meskipun King Mu'er saat ini cukup unggul, tapi daya hancur dari harimau putih raksasa itu juga tidak bisa diremehkan, dan makhluk tersebut juga belum menunjukkan tanda-tanda untuk menyerah. Malahan pandangan matanya menjadi memerah dengan ganas. Dia menerjang ke arah King Mu'er. Akhirnya, pum!
tabrakan daring. Pertempuran keduanya pun menimbulkan ledakan yang sangat besar. Sekali lagi, binatang harimau putih raksasa ini meraung dan dia menyerang King Mu'er dengan brutal. Namun, King Mu'er masih tetap tenang, memegang cambuk merah di tangannya. Dia lalu mengalirkan Dogi ke dalam cambuk itu dan bergerak secepat mungkin untuk menuju ke tempat dari harimau putih. Pada akhirnya, King Mu'er telah tiba di hadapan dari makhluk tersebut. Pada akhirnya, sabetan menggunakan cambuk merah pun diluncurkan, yang akhirnya seras. Sabetan dari cambuk itu pun dilayangkan oleh King Mu'er mengenai tubuh harimau raksasa. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, cambuk merah pun melilit tubuh dari harimau raksasa ini. Namun makhluk itu masih tidak menyerah, mencoba untuk meloloskan diri dan akhirnya bisa melepaskan dari ikatan cambuk merah itu. Menyaksikan adegan seperti ini, King Mu'er pun melompat ke udara yang kemudian dia berteriak, "Rasakanlah kekuatan cambuk darah." Energi yang lebih besar dimasukkan King Mu'er ke dalam cambuk merahnya. Dan sekali lagi dia melepaskan serangan yang dahsyat terhadap harimau putih raksasa itu. Pada akhirnya harimau putih raksasa terkena serangan dahsyat. Tubuhnya yang besar langsung roboh. King Mu'er tanpa ragu lagi mendekati harimau ini dan kemudian mengambil kristal merah di dalamnya, lalu menyimpan ke dalam cincin penyimpanan. Para binatang iblis yang lainnya ketika menyaksikan adegan seperti ini, mereka cukup ketakutan karena pemimpinnya sudah tewas. Binatang-binatang iblis itu langsung melarikan diri. King Xiong yang tadi berjaga di perkemahan, ketika melihat King Mu'er sudah menyelesaikan pertempurannya, dia pun segera mendekati King Mu'er dan berkata, "Nona muda, kita sudah mendapatkan inti dari monster ini. Ayo cepat kembali. Hari sudah hampir subuh. Jika tidak, nanti pemimpin klan pasti akan khawatir." King Mu'er hanya menatap King Xiong sambil memanyunkan bibirnya karena dia sebenarnya masih ingin bermain-main di dalam hutan ini, namun malah diajak pulang. Pada akhirnya King Mu'er hanya bisa berkata, "Baiklah semuanya, kemasi perkemahan dan juga barang-barang. Selain itu, bawa kedua orang itu kembali ke dalam klan kita." Tidak butuh waktu yang lama, kelompok dari King Mu'er mulai berkemas-kemas. Mereka kemudian berjalan meninggalkan hutan kabut iblis. Zhou Yan bersama dengan Xiaoqi, mereka juga berada di dalam kelompok ini. Sementara Xiaoqi sendiri masih melihat pada King Mu'er dengan cukup keheranan. Dia belum pernah melihat pertempuran sebesar ini, dan gadis cantik bisa mengalahkan binatang yang berada di bintang 5 Dodi. Di dalam pertempuran malam ini sebenarnya kekuatan Zhou Yan juga telah meningkat karena dia telah menyerap kekuatan dari binatang-binatang iblis yang hampir melarikan diri. Di bawah kepemimpinan dari klan iblis darah, kelompok dari King Mu'er hanya dalam kurun waktu kurang dari 2 jam, mereka telah meninggalkan hutan dan kemudian muncul di sebuah kota kecil. Gerbang kotanya berdiri megah dan kemudian di atasnya tertulis Kota Iblis Darah. King Mu'er berhenti. Dia melihat pada King Xiong dan kemudian mengatakan, "Baiklah, kita sudah sampai di kota iblis. Paman King Xiong, bawa kedua orang ini menuju penginapan keluarga dan awasi mereka dengan baik." Zhou Yan buru-buru menangkupkan kedua tangannya kepada King Mu'er sambil mengatakan, "Nona Mu'er, aku mengucapkan terima kasih banyak atas bantuanmu dan pastikan bahwa Nona akan segera menyampaikan apa yang sudah kuberitahukan pada dirimu kepada pemimpin klan. Dan aku sangat yakin bahwa pemimpin klan pasti akan segera mencariku." King Mu'er hanya melirik dengan pandangan mata sinis ke arah Zhou Yan. Akhirnya King Xiong membawa Zhou Yan bersama dengan Xiaoqi menuju penginapan di dalam kota Iblis Darah. Di halaman dari istana Iblis Darah, seorang pria yang menggunakan baju berwarna merah tengah bersantai sambil menikmati teh di hadapannya. Tidak lama kemudian,
Tetua Merah muncul dan dia memberikan laporan kepada pemimpin dari klan Iblis Darah ini. Lapor pemimpin, aku sudah berhasil mendapatkan berita dari bocah yang berada di provinsi Kaisar. Pemimpin klan Iblis Darah kemudian berkata, Paman Tetua Merah, katakan padaku laporan apa yang sudah kau miliki. Tetua Merah itu kemudian menimpali pemuda yang berhasil memasuki reruntuhan kuno. Dia bernama Xiaoyan dan seorang anggota keluarga klan Xiao di dalam provinsi Kaisar. Dengan kekuatan yang hanya berada di tahap menengah bintang 1 Dodi, Xiaoyan telah menjadi incaran dari klan Iblis Jiwa. Mereka telah mengirimkan 5 orang berjubah hitam untuk menangkap Xiaoyan, tapi bocah itu berhasil melarikan diri dan keberadaannya sekarang tidak diketahui. Pemimpin klan Iblis Darah kemudian bertanya, apa? Kau bilang Xiaoyan kabur? 5 orang dari klan Iblis Jiwa. Mereka juga tidak bisa menangkap bocah ini yang hanya memiliki kekuatan tahap menengah bintang 1 Dodi. Tetua Merah menganggukkan kepalanya. Benar, itu adalah informasi yang sudah aku dapatkan. Pemimpin klan Iblis Darah kemudian sambil tersenyum dia mengatakan, seorang bocah yang hanya berada di tahap menengah bintang 1 Dodi berhasil keluar dengan selamat dari dalam reruntuhan kuno sendirian. Pasti dia sudah mendapatkan sesuatu dan dia bahkan bisa berhasil lolos dari kejaran 5 orang klan Iblis Jiwa. Itu bukanlah hal yang mudah. Keluarkan perintahku sepenuhnya. Cari keberadaan dari Xiaoyan. Kita harus segera menemukan bocah ini. Tetua Merah menganggukkan kepalanya sambil menangkupkan tangan. Dia berpamitan. Namun sebelum Tetua Merah meninggalkan tempat ini, dia pun berkata, tunggu dulu. Sebenarnya di manakah nona muda berada? Aku dengar dia telah secara diam-diam kabur untuk memburu sesuatu. Tetua Merah kemudian mengatakan, pada saat itu nona muda memang ingin keluar dan kita para tetua tidak bisa menghentikan dirinya. Ekspresi dari pemimpin klan Iblis Darah berubah menjadi sangat serius dan kemudian dia mengatakan, bocah nakal itu kembali melarikan diri secara diam-diam. Aku yakin dia pasti saat ini akan menuju provinsi Kaisar. Dengan temperamen yang dia miliki, jika sampai berkonflik dengan klan Iblis Jiwa, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi apabila sesuatu terjadi pada nona muda, aku akan meminta pertanggungjawaban dari kalian semuanya. Beritahu semua orang, cari nona muda, lindungi keselamatannya, dan segera bawa dia kembali pulang. Aku tidak ingin iblis kecil itu berbuat masalah yang lebih besar. Tetua Merah menangguhkan kepalanya. Baik pemimpin, aku akan menyebarkan perintahmu. Baru saja Tetua Merah akan meninggalkan tempat ini, lagi-lagi terdengar suara dari pintu gerbang istana. Kakak! Dan siapa lagi yang memiliki suara seperti ini jika bukan King Mu'er? Tetua Merah dan juga pemimpin klan Iblis Darah akhirnya bisa bernafas lega karena tidak terjadi sesuatu pada King Mu'er. Bahkan gadis nakal ini sudah pulang dengan selamat. King Mu'er mendekati kakaknya dan kemudian dia berkata, kakak, barusan kau menyebutkan hal buruk. Sebenarnya, hal buruk apa yang kau katakan tentang diriku di belakangku? Tetua Merah segera berpamitan meninggalkan tempat ini karena dia takut terkena amukan dari King Mu'er. Sementara pemimpin klan Iblis Darah hanya tersenyum sambil mengatakan, tidak, aku hanya ngobrol sesuatu yang lain dengan Tetua Merah. Bagaimana mungkin aku berani membicarakan dirimu di belakangku? Sudahlah, tidak perlu bahas itu lagi. Mu'er, kau sudah kabur secara diam-diam tanpa mendengarkan perintahku. Apakah kau pikir tindakanmu itu benar, ha? Katakan pada kakakmu ini, hal baik apa yang telah membuatmu pulang secara sukarela. Biasanya kalau kau kabur, itu akan sangat lama. King Mu'er sambil memeluk kakaknya, dia berkata, kakak, jangan marah-marah terus. Aku kan selama ini selalu berbuat baik. Kakak, lihat ini. Sebuah kristal merah dikeluarkan di telapak tangan dari King Mu'er. Dan kemudian hal itu membuat
Pemimpin klan iblis darah cukup terkejut. Dari mana kau mendapatkan benda ini? Ini adalah kristal iblis. Dari binatang iblis yang sudah mencapai kekuatan bintang 5 Dodi. King Mu'er kemudian menimpali. Tentu saja aku yang sudah mengalahkan makhluk itu. Dan aku yang mengambilnya. Secara pribadi, kakak, kau terlalu meremehkanku. Apakah kau pikir aku tidak bisa melawan makhluk yang tidak punya kecerdasan itu? Bagaimana kakak? Kau tahu kan, jika saat ini adikmu itu sangatlah luar biasa. Pemimpin klan iblis darah kemudian berkata, luar biasa kepalamu. Kau itu sudah bikin kakakmu ini menjadi mengkhawatirkan dirimu setiap hari dengan tingkah-tingkah yang nakal. Jangan ulangi lagi ya. King Mu'er pun tertawa. Aku tidak janji. Selanjutnya raut wajah dari King Mu'er telah berubah menjadi sangat serius. Dan dia pun kembali mengatakan, oh ya kakak, aku saat ini sudah membawa kembali seseorang. Ketika diriku berkeliaran di dalam hutan kabut iblis. Kakak dari King Mu'er kemudian berbicara, siapa orang yang kau bawa? Mungkinkah itu adalah pacarmu? Ayo ngaku kau. King Mu'er menggelengkan kepalanya. Dan kemudian dia berkata dengan serius, tidak. Orang ini bahkan aku tidak kenal, tapi aku selalu merasa ada yang aneh dengan dirinya. Pada awalnya dia mengaku tersesat di dalam hutan itu. Dan ketika aku tanya, dia berasal dari cabang iblis yang mana? Dia tidak bisa menjawabnya. Tapi begitu orang ini mendengarkan kata dari klan iblis darah, dia langsung mengatakan bahwa ingin bertemu secara pribadi dengan kakak. Kekuatan orang ini hanya berada di bintang 2 Dodi. Namun dia mengotot ingin bertemu dengan kakak. Jadi aku menangkapnya saja dan membawanya ke tempat ini. Lalu kusuruh paman King Xiong untuk mencarikan tempat penginapan yang kemudian dijaga dengan ketat. Kakak dari King Mu'er kemudian bertanya, siapa nama dari bocah itu? King Mu'er kemudian mengatakan, dia sih mengaku padaku namanya adalah Yan Xiao. Dan dia punya sesuatu yang penting untuk dikatakan dengan kakak. Bahkan aku bertanya, apa yang ingin dia bicarakan? Dia tidak mau menjawabnya dan masih ngotot ingin bertemu dengan kakak secara pribadi. Namun aku tidak percaya begitu saja. Aku yakin bahwa Yan Xiao ini adalah mata-mata dari klan yang lain. Kakak dari King Mu'er yang bernama asli King Haoran. Dia mengerutkan keningnya yang kemudian berbicara, Yan Xiao, Yan Xiao. Kenapa namanya cukup familiar? Yan Xiao, Xiao Yan. Yan Xiao, Xiao Yan. Mungkinkah Yan Xiao adalah Xiao Yan yang kucari? Selanjutnya King Mu'er teringat sesuatu dan dia kembali mengatakan, oh ya kakak, bocah bernama Yan Xiao ini mengatakan pada diriku supaya aku menyuruh menyampaikan 3 kata pada dirimu. Dan nanti ketika kau mendengarkan kata-kata ini, maka kau secara pribadi akan menemui Yan Xiao. King Haoran menyipitkan matanya. 3 kata? Apa itu? Cepat katakan padaku. King Mu'er tanpa ragu lagi langsung berbicara. Yan Xiao saat itu mengatakan, King Xuan Tian. Iya, benar, King Xuan Tian. Aku tidak salah ingat. Mendengarkan ucapan seperti ini, raut wajah dari King Haoran cukup terkejut. Dia memegang tubuh dari adiknya dan kemudian sekali lagi mengatakan, coba ulangi, apa yang kau katakan? King Mu'er cukup kaget melihat reaksi dari kakaknya karena dia belum pernah melihat seperti ini. Dan kemudian sekali lagi King Mu'er berkata, bocah Yan Xiao itu mengatakan, King Xuan Tian. Kakak, sebenarnya ada apa? Apakah kakak mengenal King Xuan Tian ini? King Haoran menarik nafas dalam-dalam dan kemudian dia berkata, Mu'er, di manakah bocah bernama Yan Xiao itu berada? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah King Haoran akan pergi untuk menemui Xiao Yan secara pribadi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shop.